nama saya Krastenhard, NIM 180111324. Saya berasal dari jurusan Sosiologi Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai fungsi hukum dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Baiklah, fungsi hukum dalam penyelesaian konflik masyarakat. Seperti kita ketahui, hukum adalah aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. Proses pelaksanaannya harus dijalankan dengan menjatuhkan sanksi agar tujuan daripada hukum dapat tercapai. Tujuan hukum memberikan kemanfaatan yang bersifat universal, yaitu bagaimana menciptakan perdamaian dan ketentraman dan lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh lapisan masyarakat. Fungsi hukum fungsi hukum sebagai social control atau alat pengendali untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Masyarakat membuat larangan atau tuntutan ganti rugi dan sebagainya. Terus yang mana ini mengontrol tingkah laku masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum. Yang kedua, fungsi hukum sebagai a tool of engineering. Fungsi ini sebagai sarana perekayasa sosial, yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana. Menurut Surjono Sukanto, itu merupakan pelopor perubahan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai simbol untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum yang memudahkan pelaksanaannya maupun masyarakat memahami tentang makna suatu peristiwa yang mana dengan itu akan membuat komunikasi antara pelaksana hukum dengan warga masyarakat. Tujuan penyimbolan yang pertama, menyederhanakan suatu rangkaian tindakan atau peristiwa. Yang kedua, memudahkan para pelaksana hukum. Yang fungsi hukum yang keempat sebagai political instrument, yaitu untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi hukum sebagai integrator untuk mengurangi konflik yang terjadi memperlancar proses interaksi pergaulan sosial. Artinya, hukum menjadi sarana untuk menciptakan keserasian sebagai kepentingan masyarakat sehingga proses pergaulan hidup berlangsung dengan tertib dan lancar. Salah satu fungsi dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat pada aspek kegunaan. Yang pertama, bidang hukum publik yang bersifat administrasi untuk mendorong perkembangan ekonomi melalui lembaga hukum. Yang kedua, bidang hukum privat mengatur hubungan antara pelaku ekonomi sehingga meningkatkan kestabilan hukum untuk hukum melalui perjanjian atau kontrak. Selanjutnya, Joseph Ras melihat fungsi hukum sebagai fungsi sosial yang bersifat primer dan sekunder. Yang pertama, fungsi langsung bersifat sekunder mencakup prosedur perubahan dan pelaksanaan hukum. Yang kedua, fungsi primer. Fungsi langsung primer yang pertama itu pencegahan perbuatan yang mendorong perubahan tertentu. Yang kedua, penyediaan fasilitas bagi rencana-rencana privat. Yang ketiga, penyediaan servis dan pembagian kembali barang-barang. Yang keempat, penyelesaian di jalur reguler. Fungsi tidak langsung memperkuat atau memperlemah kecenderungan untuk menghargai nilai-nilai tertentu. Sajipto Raharjo menambahkan bahwa fungsi hukum adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa. Maksudnya bahwa hukum menyelesaikan sengketa. Selanjutnya, sifat dan fungsi mekanisme hukum sebagai sarana pengendalian sosial dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu yang pertama bersifat preventif, bertujuan untuk mencegah terjadi gangguan stabilitas dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua itu bersifat represif, stabilitas dalam mengendalikan keseimbangan gangguan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga itu bersifat preventif dan represif. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi hukum dalam penyelesaian konflik di masyarakat.
Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.